Sudah mendampingi dengan Pak Prabowo ini sudah 6 presiden saya mendampingi, dan saya tahu ya bahwa tugas presiden memang ya sangat berat dan sangat strategis ya. Penasihat khusus di bidang politik dan keamanan ya. Jadi saya pikir begini ya, saya sudah mendampingi dengan Pak Prabowo ini sudah 6 presiden saya mendampingi, dan saya tahu ya bahwa tugas presiden memang ya sangat berat dan sangat strategis ya, karena beliau sebagai kepala pemerintahan merangkap kepala negara ya, sehingga banyak hal yang memang beliau pikirkan, beliau selesaikan, dan harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara ya. Maka beliau membutuhkan penasihat-penasihat ya, dan saya diberi mandat untuk memberi nasihat di bidang politik dan keamanan ya. Ya tentunya nanti kita lihat ya bagaimana tugas-tugas secara terperinci yang nanti akan diberikan kepada saya. Ya. Ini nanti untuk koordinasinya apakah langsung dengan kementerian atau cukup dengan presiden aja, Pak? Ya karena penasihat ya kepada presiden tentunya dengan presiden. Tetapi masukan-masukan yang kita dapatkan tentunya dari berbagai pihak ya yang bersangkutan dengan tugas dan misi saya. Ya, gitu ya. Baik. Terima kasih. Ini apakah bisa dibilang penasihat khusus ini pengganti One Team Press? Itu dia, makanya nanti tanyakan kepada Sekap ya, nanti akan lebih jelas ya di sana. Berarti Bapak ya. juga belum tahu kedudukan ini apakah sama pengganti One Team Press atau ini? Iya, nanti kita bicarakan. Nomenklaturnya nanti saya juga akan ketahui setelah nanti semuanya diselesaikan dengan sejelas-jelasnya oleh Sesnek. Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke peraturan presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-backup sama kementerian dan instansi pemerintah yang lain. Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya nggak jauh-jauh dari itu. Cuman memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Beda. Jadi kalau utusan khusus presiden itu setingkat menteri negara. Kalau di peraturan presiden tahun 2012 nomor 17. Jadi ada kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Seknek. Jadi bukan staf khusus tapi utusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh Bismillah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya utusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Ya mudah-mudahan situasi bangsa ini tetap baik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali ya. Jadi kita akan belanja masalah terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Bukan staf khusus, penasihat khusus saja. Ya, penasihat khusus. Agak beda sih, kan nanti memberi nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini. Dan saya memang beberapa kali menghadap beliau untuk dimintai beliau tentang berbagai macam pandangan, karena kan itu memang koordinasinya di bawah saya sebagai Menko PMK. Ya. Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya
tunjuk sebagai penasihat, salah satu penasihat beliau itu. Adanya penasehat khusus haji ini apakah karena masalah yang lalu-lalu soal cengkarut haji itu, Pak? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi yang jelas beliau, Pak Presiden Prabowo itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji. Dan saya tidak tahu apa yang melatar belakang beliau, karena itu beliau memerintah saya untuk mencoba membuat semacam analisis gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya kan di bawah saya. Sehingga saya cukup banyaklah data tentang berbagai macam masalah yang ada. Tetapi secara overall sudah bagus ya, penanganan haji sudah bagus. Cuman memang harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering itu, kemudian juga persoalan administrasi, percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah. Sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik kan. Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi, berbagai masalah, termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti. Ya. Pak Muhadjir mulai ditunjuk itu kapan, Pak? Tadi pagi, pagi tadi beritahu kalau dadaan lah itu. Karena itu ya belum, nanti akan saya konsep dulu lah anunya. Ya. Kita harus selalu menjaga public trust ya, kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Karena lembaga Mahkamah Agung dibentuk untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Ya, terima kasih ya. Tapi ada pesan khusus dari Prabowo Subianto terkait dengan soal hasil yang akan Nggak ada. Pak Sunarto lalu yang kemarin masalah hakim mogok kerja itu seperti apa, Pak? Nggak ada hakim mogok kerja. Oh ya, cuti aja kan, aspirasinya sudah ditampung dan bahkan sudah dipenuhin ya. Sebagian nanti diperjuangkan lagi. Sudah ditunggu aja Bapak. Maaf ditunggu. Ya, sesuai dengan namanya kan Badan Pengelola Investasi yang nantinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Ya, jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya, karena selama ini kan nantinya bertahap dulu dibentuk badannya, dibuat undang-undangnya, sehingga nanti jadi badan itu. Itu bentuknya nanti seperti Temasek ya Pak? End state-nya iya ya, mirip-mirip begitu ya. Itu rencananya mau jadi Temasek di tahun berapa? Tentu saja harus disesuaikan dengan persiapan undang-undangnya dulu ya. Iya kan, undang-undangnya harus dibuat dulu. Nanti bedanya dengan Kementerian BUMN seperti apa ya Pak? Bedanya saya kira ya di bidang pengelolaan investasinya. Iya. SWF mungkin Pak bedanya? Ya, SWF kan sama, Sovereign Wealth Fund, seperti INA gitu. Ya mirip-mirip itu nantinya, tapi yang lebih besar. Iya. Nanti saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dipindahkan ke badan yang Bapak pimpin? Bukan saham, artinya yang pertama tentu saja ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat undang-undangnya, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan ada diskusi dengan kementerian terkait ya. Untuk pembagian tugas? Ya, untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan. Ya. Tapi SWF sendiri bakal di bawah Bapak atau belum nanti masih terus kita siapkan dulu undang-undangnya. Jadi tujuan utamanya apa Pak kalau misalkan? Pengelolaan investasi yang terpisah pencar itu dikonsolidasikan dan kemudian di leverage. Investasi pemerintah di beberapa Iya, di beberapa. Iya, misalnya kan ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, digabung menjadi satu, di leverage, dikelola, kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa,
harus diwujudkan dan seterusnya. Jadi nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait.